Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Ibadah pagi hari ini adalah ibadah yang luar biasa karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia siap melawat kita, dia siap membuat kita bersuka cita dalam hadiratnya. Mari Bapak Ibu, kita mau teduh di hadapan Tuhan. Setiap kita masing-masing, mari kita berdoa kepada Tuhan. Siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa korban syukur kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu persis apa yang Bapak Ibu sedang hadapi dan pikirkan pagi hari ini. Tapi mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita masuk ke dalam rumah Tuhan, satu hal yang pasti kita mau menikmati kasih-Nya dan kuasa-Nya. Kita mau menerima damai sejahtera, sukacita yang kekal yang kita temui hanya di dalam Yesus. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Katakan kepada jiwa kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai segenap batinku. Dan kami tidak akan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan bagi hidup kami. Terima kasih. Saat ini kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhanlah kekuatan kami. Tuhanlah perlindungan kami. Tuhan kota benteng kami. Kepadanya lah kami percaya. Di dalam nama Yesus, kami siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan menjamah setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberi kelegaan. Yang terikat Engkau bebaskan. Dan kami hidup di dalam kemenangan. Dan kemenangan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari kita mau katakan. Lihat samping kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus sungguh luar biasa baik atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus baik. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Masuki gerbangnya dengan hati yang bersorak-sorai, hati yang bersuka cita. Yes. Setiap kita merasakan kebaikan Tuhan dengan semangat, dengan antusias, mari nyanyikan pujian ini sebagai syukur kita. Sebab Tuhan Yesus baik. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Mari lebih lagi kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Nyatakan kepada Dia. Kita masuki gerbangnya dengan hati bersuka. Yes, yes. Dalam nama Yesus. Masuki mengenal Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Yesus.
terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setia, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal. Selama-lamanya kasih setia Tuhan atas hidup kita. Sebab Dia baik. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ya, saya melihat wajah-wajah tegang sepertinya ya. Ayo beri senyum yang terbaik. Silakan Bapak Ibu kembali ucapkan God bless you kepada kanan dan kirinya. God Mungkin yang bless baru you. datang silakan disampaikan God bless you supaya ada ini ya transfer sukacita begitu ya. Ya. Haleluya. Ya, siapa yang sepakat dengan saya Tuhan itu baik? Yes. Kalau dalam bahasa Inggrisnya God is good all the time. Betul? Amin. Kalau saya bilang God is good, Bapak Ibu jawab. All the time. Kalau saya bilang all the time, Bapak Ibu jawab. God is Siap good. ya. God is good All the time. all the time. God is good. God is good All the time. all the time. God is Beri good. kemuliaan buat Tuhan. Nah, kalau kita mau pujikan dalam versi bahasa Indonesia saja ya, supaya kita nggak belibet begitu ya. Dalam bahasa Indonesianya, Tuhan baik setiap waktu. Mari kita bersorak bagi Dia. Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik, amin. Setiap waktu dalam kegelapan terangnya bersinar. Katakan Tuhan baik, amin. Tuhan baik, bersama setiap waktu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, 1, 2, 3. Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik setiap waktu. Dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, Tuhan baik setiap waktu. Walau dalam bayang-bayang, walau dalam bayang-bayang dan kegelapan sekelilingmu, jangan takut, jangan takut. Dia sertamu, memimpin dan selamatkan. Dia berjanji tidak meninggalkan kita, menyertai kita. Janjinya pasti. Tuhan baik setiap waktu. Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik, amin. Setiap waktu dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik, yes. Tuhan baik setiap waktu. Kami percaya Tuhan, walau
rencana Tuhan bagi kita. Mungkin ku tidak tahu rencanamu untuk, Tapi hidup kita di dalam tangan Tuhan. hidupku Amin. di tanganmu. Dengan mata iman ku lihat jelas Tuhan baik. Setiap waktu Dia berikan puja dalam hatiku. Tuhan baik. Setiap waktu dalam kegelapan Terangnya bersinar. Tuhan baik. Tuhan baik. Setiap waktu. Setiap waktu Katakan sekali lagi, Tuhan kita begitu baik. Tuhan baik. Setiap waktu Yesus Dia berikan puja dalam hatiku. Tuhan baik. Setiap waktu dalam kegelapan Terangnya bersinar. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Sungguh Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Yes. Tuhan baik. Siapa Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Ya, tetap dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu sungguh baik. Dia rela mati untuk kita, dia juga bangkit untuk kita. Terlebih lagi ketika dia meninggalkan dunia ini, dia utus Roh Kudusnya untuk menemani kita, menyertai kita, memberi penghiburan, memberi kekuatan untuk kita. Dan kita percaya hari ini Tuhan, Roh Tuhan hadir tempat ini, hadir di setiap hati kita. Mari kita mau rasakan bahwa kuasa Tuhan itu ada di setiap hati dan pikiran kita, menyertai kita. Dan ketika Roh itu hadir di tempat ini, melawat setiap kita, segala perkara ajaib dapat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mau sembah Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Rohmu bekerja Tuhan. Amin. Sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagimu Yesus. Tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja.
mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil, dan tiada yang dan sukar. tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar sebab Roh bekerja di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, Roh-Mu hadir di sini. Tiada yang mustahil. Nyatakan kerinduanmu untuk menyembah Dia. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil Amin. dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut Mari jemaat Tuhan bekerja. saja nyatakan dengan iman. Tiada yang mustahil Amin Tuhan. dan tiada yang sukar. Ini keyakinan kami kepadamu Tuhan. Bila Roh Allah Saat Roh-Mu bekerja Tuhan, turut bekerja, maka tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ini kerinduan kami kepadamu Yesus. Terima kasih Ini pengakuan iman yang kami. Roh-Mu hadir di sini ya Tuhan. Mengharapi kami, memberkati kami Tuhan. Nyatakan dengan imanmu, dengan penuh kerinduanmu, dengan penuh syukur. Roh Allah hadir di sini, melawat setiap kita semua. Serahkanlah hatimu, bukalah hatimu bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Coba
pribadi lepas pribadi. Jamahlah lebih dan lebih lagi. Kami mau membuka hati kami pagi hari ini untuk Roh Kudus berkarya atas kami. Roh Kudus berbicara atas setiap kami, membangkitkan kami, membawa kami untuk lebih mengerti, memahami hati-Mu Tuhan Yesus. Kami mau membuka hati kami untuk kami merespon firman-Mu. Dan kami mau membuka telinga kami untuk kami mendengar nasihat firman-Mu bagi kami. Kami buka hati kami pagi hari ini. Mari Roh Kudus, di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, nyatakan kepadanya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang di dalam hadirat Tuhan. Kami tenang berjalan bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan kepada Tuhan pagi hari ini. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Kami hidup oleh karena anugerah-Mu. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan, Dia yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hatiku, buka hati. Kami membuka hati jamahan untuk Engkau menjamah, memulihkan, membangkitkan kami di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu,
hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarku menyembahmu. Nyatakan kepada Tuhan. Buka hati, ku jamah hati, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Buka hati, ku jamah hati, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu buka hati, buka hati, ku jamah hati, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. di altarmu menyembahmu. Di altarmu Terima kasih Engkau puaskan kami dalam hadirat. Terima kasih Roh Kudus yang terus memimpin kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
dalam hadirat-Mu, Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Dalam hadirat-Mu kami merindukan Engkau berfirman atas setiap kami, yang mentransformasi hidup kami, merubah hidup kami kepada keselarasan kehendak Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan-Mu atas setiap kami. Roh Kudus-Mu memimpin kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Oke, kita berdoa buat anak-anak kita, Bapak Ibu Saudaraku. Yuk kita angkat dua tangan kita memberkati anak-anak kita. Tuhan, di depan kami ada anak-anak kami yang datang kepadamu. Engkau yang berfirman supaya jangan menghalang-halangi anak-anak datang kepada Tuhan. Bahkan kami rindu mereka semakin mengalami Engkau. Berfirman bagi mereka akan bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan dan kehendaki, semakin mengenal Tuhan di dalam hidupnya, semakin menyempurnakan hidupnya ke dalam kehendak Allah dan karakter ilahi. Itu atas mereka. Urapi mereka, urapi juga guru yang mengajar, sekolah minggu Tuhan yang memberkati dan mengurapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, go. Ya, sudah lari dulu. Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Roh Kudus dan Roh Kudus dalam jemaat mula-mula. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, itu di situ ditulis tentang hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, ya. Roh Kudus melawat setiap anak-anak Tuhan sehingga anak-anak Tuhan mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Mereka berbahasa lidah gitu ya. Atau berbahasa roh, sampai kemudian setiap suku bangsa mengerti apa yang diucapkan para rasul pada waktu itu. Semua paham, padahal dari berbagai suku bangsa, semua orang bisa paham apa yang disampaikan karena Roh Kudus dicurahkan. Nah saudaraku, ketika Roh Kudus dicurahkan, kemudian yang terjadi saudaraku ada transformasi kehidupan. Ada perubahan yang dialami jemaat pada waktu itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu saudaraku. Jadi nilai-nilai dalam kehidupannya berubah. Yang semula egois menjadi mereka bisa berbagi dalam hidupnya. Tidak lagi mementingkan diri sendiri tetapi bagaimana dia berusaha mereka untuk memperhatikan dan mengutamakan orang lain di dalam hidupnya. Itu termanifestasi. Karena apa? Karena mengalami kepenuhan akan Roh Kudus, saudaraku. Gaya hidupnya berubah, nilai-nilainya diperbaharui. Menjadi nilai-nilai ilahi di dalam hidupnya. Juga relasi hubungan satu dengan yang lain, Bapak Ibu Saudaraku, juga berubah. Ya, hubungan mereka menjadi luar biasa untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya saudaraku, kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka keluarga kita juga diperbarui. Amin.
hidup kita diperbaharui, keluarga kita diperbaharui, komunitas kita juga diperbaharui, dimanapun kita berada di situ ada pembaharuan. Karena Roh Kudus itu akan mentransformasi, mengubahkan, memperbaharui dari keadaan yang tidak benar menjadi keadaan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hari ini kita belajar tentang Roh Kudus dalam jemaat mula-mula supaya kita juga gerejanya di tempat ini mengalami kepenuhan Roh Kudus itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Ada transformasi dalam hidup kita, saudaraku, dan komunitas kita. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mulai dari ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Ya. Perikop yang kita baca di Lembaga Alkitab Indonesia adalah cara hidup jemaat yang pertama. Kita akan baca secara bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudaraku ayat yang genap. Saya mulai dari ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah kita baca bersama. Dari ayat yang kita baca kita bisa belajar beberapa hal. Saudaraku, yang pertama, kita melihat bahwa Roh Kudus menjadikan jemaat itu berakar pada pengajaran dan persekutuan. Ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku, ada kata-kata yang saya beri garis bawah, ada penekanan khusus yang saya bisa melihatnya di situ, dan itu juga bisa menjadi perhatian kita bersama. Ketika jemaat Tuhan mengalami kepenuhan akan Roh Kudus, maka jemaat itu akan semakin berakar pada pengajaran dan persekutuan. Jemaat akan suka untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jemaat suka untuk mendengar pengajaran, saudaraku. Nasihat-nasihat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Jemaat akan terdorong untuk senang dan rindu bersekutu, mengalami persekutuan di dalam Tuhan bersama saudara-saudaranya. Jadi ada satu antusias yang luar biasa. Saya pengen loh tiba segera hari Minggu lagi. Kenapa? Saya mau bertemu dengan saudara saya di gereja. Saya merindukan hari Kamis segera datang. Saya mau komsel, saya mau persekutuan, bertemu dengan teman-teman saudara saya. Saya kangen, gitu. Saya rindu. Nah, saudaraku,
Itu tanda-tanda orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ketika umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus akan mengalami semakin berakar di dalam Tuhan. Dan dia merindukan sebuah persekutuan. Saudaraku, yang namanya bertekun itu tidak mudah menyerah, saudaraku. Ya, bertekun itu tidak mudah menyerah. Coba katakan kanan kirinya. Bertekun itu tidak mudah menyerah. Iya. Mau ibadah, waduh ada masalah. Aduh ada sesuatu hal mungkin. Terus kemudian nyerah. Aduh enggak usah ibadah wis. Gitu. Mau persekutuan, mau doa juga begitu. Ada masalah dalam hidupnya sedikit kemudian nyerah. Ya wis lah, enggak usah persekutuan. Nah ini belum bertekun saudaraku. Tapi saya percaya umat Tuhan di tempat ini bertekun. Amin. Ya katakan kanan kirinya, saya percaya Anda bertekun. Iya Bapak Ibu Saudaraku, mengalami Roh Kudus saudaraku kita akan bertekun untuk terus belajar firman Tuhan saudaraku. Ya, sekalipun yang dibaca kadang tidak paham saudaraku, tapi tetap bertekun membaca dan merenungkannya terus digali. Dia tidak menyerah gitu saudaraku, dia tidak menyerah. Ya, terus dia usahakan untuk melakukannya, saudaraku. Maka kita akan terus berakar di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Juga ada kata yang saya garis bawahi adalah persekutuan, saudaraku. Jadi persekutuan ini bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, ya. Tetapi ada hubungan yang saling membangun dalam kasih Kristus. Amin. Ada di situ saling memperhatikan, ada di situ saling memberi, ada di situ saling mendoakan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau persekutuan, komsel Bapak Ibu Saudaraku, akhiri dengan saling mendoakan. Mendoakan jiwa-jiwa, mendoakan keluarga-keluarga, ya mungkin mendoakan anak-anak kita. Kita doa, saling mendoakan di situ ada. Jadi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tetapi ada makna ilahi yang harus kita gali di situ. Bahwa ketika kita bersekutu, di situ ada kehidupan saling membangun untuk kita mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Ya, kita akan lebih tahu di dalam persekutuan kelompok kecil. Ketika ada saudara kita yang mungkin kenapa ya enggak hadir, itu mudah dideteksi karena ada di kelompok kecil. Tetapi kalau di ibadah mungkin lupa, tapi kalau di persekutuan kita tahu, waduh anggotanya misalkan 6 keluarga, satu keluarga enggak datang pasti tahu ya kan Bapak Ibu. Kita bisa kontak, Pak kenapa enggak datang? Ada yang bisa saya dukung doa. Nah, saudaraku, ada kehidupan saling di situ, memperhatikan. Dia bertanya-tanya kenapa enggak hadir, saudaraku di situ. Kita lakukan itu dan itulah jemaat yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia akan memperhatikan, dia bersekutu, dia saling membangun. Dan dengan rendah hati juga ketika ada nasihat, teguran dia juga mau mendengarkan, saudaraku. Karena di situ kita dibangun dan dibentuk. Kemudian ada kata berikutnya yang saya garis bawahi adalah memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah merupakan ekspresi iman. Memecahkan roti kita maknai bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, saudaraku, kita memecah-mecahkan roti, kita minum anggur, kita makan roti yang sudah dipecah-pecahkan itu. Kita memaknai bahwa kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita satu iman di dalam Kristus. Kita menjadi saudara. Kenapa kita menjadi satu saudara?
karena di dalam iman Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Sehingga kita menyebut satu dengan yang lain adalah sebagai saudara. Kita menjadi keluarga Allah. Nah, saudaraku, Roh Kudus akan membentuk komunitas yang berpusat kepada Kristus, saudaraku. Dan berpusat kepada firman-Nya. Bukan hanya sekedar kegiatan semata-mata. Tetapi komunitas kita, tetapi gereja kita akan membuat kita menjadi berpusat kepada Kristus. Kita berpusat kepada firman-Nya. Sedikit-sedikit ukurannya adalah firman Tuhan. Gitu, saudaraku. Wah, Pak Roni itu salah, itu tidak benar, firman Tuhannya begini. Oh, begitu ya, saya salah, saya minta maaf. Karena apa? Terus mengarahkan, menggerakkan komunitas kita kepada kebenaran firman Tuhan. Pusatnya adalah Kristus. Kalau ketika di situ mungkin ada sedang yang menyombongkan dirinya, maka kemudian saudara kita akan menegur, Pak, hati-hati ya, jangan sombong. Kristus yang dipermuliakan, bukan kita. Amin. Kita diberkati karena Kristus. Amin, saudaraku. Nah, itu yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Roh Kudus akan menjadikan jemaat berakar dalam pengajaran dan persekutuan. Amin. Yuk kita sebutkan bersama-sama nomor 1 ini. 1, 2, 3. Roh Kudus menjadikan jemaat yang berakar pada pengajaran dan persekutuan. Amin. Amin. Nah, ini yang pertama, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, bahwa Roh Kudus menghasilkan kekaguman dan kuasa Allah. Di ayat 43 mari kita lihat. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Takut di sini, saudaraku, bukan karena seperti saya takut sama Pak Edi karena kan dia lebih besar. Gitu. Saya lebih kecil, nanti bisa dicitak gitu. Bukan karena itu takutnya. Tetapi di situ adalah takut akan Tuhan, adalah ada kekaguman yang ilahi. Ada kekaguman yang suci kepada Tuhan. Terkagum-kagum dengan Tuhan, saudaraku. Inilah takut akan Tuhan, saudaraku. Bukan ketakutan manusiawi, saudaraku. Roh Kudus dinyatakan melalui para rasul dan jemaat tidak acuh. Ya. Mereka sangat peduli, melainkan hidup dalam kesadaran akan kehadiran Allah. Semakin menyadari dalam hidupnya bahwa dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, bahwa Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus ada. Ketika mungkin kita ada di kamar kita sendiri tertutup rapat, orang tua kita tidak tahu, suami kita tidak tahu, istri kita tidak tahu, tetapi walaupun kita sendiri, namun kita menyadari bahwa saya di kamar ini ada hadirat Tuhan. Amin. Ada Tuhan yang melihat, Tuhan yang menyertai saya. Dalam ketika kita bekerja, saudaraku, juga kita menyadari bisnis bahwa Tuhan hadir. Sekalipun kita luar kota, istri kita tidak ikut. Saudaraku, Tuhan hadir di situ. Kita mau di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, saudaraku. Sekalipun jauh dari keluarga, Tuhan hadir. Tuhan bersama dengan kita, amin. Sehingga kita tidak mudah jatuh dalam dosa karena kita menyadari Tuhan bersama-sama kita. Saudaraku, kita menyadari Tuhan selalu melihat kita dan memperhatikan kita. Maka kita menjadi, ketika kita mau melakukan salah,
ketika kita melakukan dosa, Tuhan bersama aku, Tuhan melihat aku, Tuhan menyadari aku. Walaupun istriku di rumah tidak tahu saya, yang saya perbuat di luar kota, tapi Tuhan tahu, Tuhan hadir. Amin. Menyadari kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, saudaraku. Ya. Dengan apa yang kita lakukan dan kita kerjakan hari-hari ini, saudaraku, kita perlu menyadari akan hal itu. Dalam segala aspek kehidupan, saudaraku. Mau dalam kita yang studi belajar, mungkin kita bisa ada di kamar dan pura-pura belajar. Bisa, anak-anak gitu. Orang tua mungkin sibuk, ada pelayanan, ada pekerjaan, tidak sempat nunggui, tapi dicek. Pak, sudah belajar gitu. Sudah, percaya saja. Sedang apa? Sedang baca buku. Benar, buku, tapi tidak tahu buku apa yang dibaca. Ya, saudaraku. Anak-anakku, sadari Tuhan bersamamu, Tuhan melihat yang kau kerjakan. Anak muda, amin. Tuhan lihat, Tuhan tahu, Tuhan hadir di situ. Saudaraku. Maka kita akan lakukan dengan benar, saudaraku. Orang lain tidak melihat, tetapi Tuhan melihat. Keluarga kita tidak bisa hadir dalam hidup kita selalu 24 jam. Tetapi Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita 24 jam. Amin. Kita sadari itu. Orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia akan menghasilkan kekaguman akan Allah dan kuasa Allah dinyatakan. Ketika kita mengalami pergumulan kita, ketika kita mengalami kelemahan tubuh, ketika kita mengalami satu hal yang tidak kita inginkan, kemudian kita menyadari Tuhan hadir bersamaku, Dia bersamaku, maka saya percaya Tuhan akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagiku, karena aku orang yang mengasihi dan hidup dalam panggilannya. Amin, saudaraku. Kita memastikan kita mengasihi Tuhan, hidup dalam panggilannya. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan. Amin, saudaraku. Sadari bahwa Tuhan bersama kita. Roh Kudus mendorong kita untuk semakin kagum dengan Allah. Ketika kita berdoa, ketika kita konseling dengan orang yang sedang punya masalah, saudaraku, ya, maka mungkin kita berkata, aku tidak bisa bantu pergumulan hidupmu. Tapi kita bisa berkata, tapi aku punya Tuhan yang besar. Dia sanggup menolong hidup saudaraku. Itulah yang dikatakan Rasul Petrus. Emas perak tidak ada padaku, namun bangkit dan berjalanlah. Saudaraku, ada kuasa Allah yang termanifestasi, saudaraku. Loh Pak, tapi kita sedang gak punya masalah. Betul, saudaraku. Kita punya pergumulan, kita punya masalah. Tetapi ketika kita menyadari kehadiran Allah, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Pak, maaf ya Pak, kalau uang segitu aku enggak punya. Tapi saya dukung doa, saya punya Tuhan yang besar, biarlah menolong Bapak untuk menyelesaikan masalah Bapak. Tuhan berikan hikmat kepada Bapak, sehingga Bapak bisa menyelesaikan masalahnya. Sehingga kita percaya diri untuk terus berdoa bagi orang lain, terus memberitakan Injil pada orang lain, sekalipun dia lebih kaya dari kita, sekalipun lebih hebat sepertinya dari kita, atau kepada pimpinan kita, atau kepada bos kita. Tetapi karena kita punya Tuhan yang besar, yang selalu hadir, maka kita percaya, Pak, saya mau berdoa buat Bapak. Biar Tuhan saya menolong Bapak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari gereja Tuhan memanifestasikan itu. Menyadari akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Maka akan terjadi manifestasi kuasa Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam komunitas kita. Amin, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku, yang kita pelajari bahwa Roh Kudus mendorong kehidupan berbagi dan persatuan. Ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, saudaraku. Roh Kudus mengubah kepemilikan pribadi menjadi sarana untuk pelayanan kasih. Mungkin kita sekarang berkata, aku punya mobil karena aku kerja, aku dapat uang dan itu untuk aku. Mungkin bisa berkata demikian. Tetapi ketika kita mengalami Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, maka saudaraku, itu akan mengubah kepemilikan kita. Bahwa apa yang ada pada kita, itu adalah untuk pelayanan kasih buat Tuhan, buat sesama kita. Amin. Sehingga ketika kita punya mobil, kita gunakan mobil untuk pelayanan. Bisa antar jemput dan lain sebagainya. Kita punya rumah bisa dibuka, seperti Pak Edi, Pak Pendeta ini. Dibuka rumahnya lebar-lebar, semua orang boleh datang. Menginap, begitu ya saudaraku. Ya. Bayangin kamar 2 tapi yang nginap 5 orang. Gitu saudaraku. Beliau kerjakan, saudaraku. Orang punya keluh kesah datang, saudaraku. Membuka rumahku karena dari Tuhan, maka rumah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Kita kerjakan dalam hidup. Apa yang kita punya hari ini, ubah orientasi kita, bukan untuk menyenangkan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Amin. Katakan kanan kirinya, ada amin tidak? Ada amin? Jawabnya apa? Bapak Ibu, teman saudara sebelah kanan kirinya. Amin? Atau tidak? Amin? Amin. Ada namanya Pak Amin? Ya, saudaraku. Orientasinya diubah, saudaraku. Sekalipun kita bisa dengan alasan tertentu, ini kan milikku, iya itu milikmu. Tetapi ketika mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka dia akan berubah orientasi hidupnya. Sekalipun itu milik sendiri, tetapi bisa digunakan untuk sarana pelayanan kasih kepada sesama, kepada orang lain. Ya, bukan komunis juga, saudaraku. Kalau komunis itu kan katanya dikumpulkan jadi satu, dibagi sama rata, sama rasa, sama apa lagi Pak Didik. Ya gitu, saudaraku. Tapi pun juga bukan seperti itu, saudaraku. Melainkan bentuk kasih sejati di mana kebutuhan sesama menjadi penting. Kita melihat bahwa satu dengan yang lain itu juga penting dalam hidup kita. Amin. Penting. Kita gunakan sarana yang ada pada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada kesatuan hati, ada tindakan nyata di dalamnya. Roh Kudus tidak mungkin mendorong kita untuk mengalami perpisahan dan perpecahan. Roh Kudus akan terus mendorong keluarga ini bersatu. Terus mengalami kesehatian. Tidak mungkin Roh Kudus menganjurkan, kamu cerai saja. Nah, itu bukan Roh Kudus, saudaraku. Karena Roh Kudus akan membawa kita kepada kesatuan. Karena beberapa waktu yang lalu, saya pernah ketemu dengan orang yang datang begitu, minta dinikahkan. Lah latar, sudah pernah nikah belum Bu? Pernah. Tapi dulu sepertinya
saya dipimpin untuk menceraikan. Waduh, saya pastikan itu bukan dari Tuhan. Itu keinginan ibu minta cerai, saya bilang gitu. Ya, terus kemudian tidak datang lagi saudaraku. Nah, saudaraku, karena ada Roh Kudus akan memimpin kita kepada kesatuan, saudaraku. Bukan perceraian, bukan pertengkaran, tetapi kesatuan. Ada tindakan nyata. Roh Kudus menghancurkan ego dan menggantikannya dengan kepedulian sosial dalam tubuh Kristus. Sehingga dalam tubuh Kristus itu bukan saling ego, tetapi dia saling peduli satu dengan yang lain. Amin. Ya saudaraku, sampai kami mengalami berkat Tuhan betul bahwa ada juga yang memperhatikan sampai helm aja diperhatikan. Wah, ini kayaknya anaknya Pak Roni helmnya bagus. Terus dibelikan. Ya Tuhan, luar biasa. Mengalami satu sebegitunya ya, masalah gitu aja kok diperhatikan gitu. Luar biasa, memang kehidupan anak-anak Tuhan ketika dipenuhi Roh Kudus. Amin. Dia akan memperhatikan dengan seksama. Apalagi suaminya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Amin. Amin ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda. Ya saudaraku, perhatikan kesibukan bapak ibumu, tolong. Ya, jangan nunggu mamamu teriak-teriak dulu. Ya. Ayo disapu. Gitu. Ayo anak-anak muda belajar peka, memperhatikan orang tuamu. Amin. Kayaknya kotor, mama masih masak. Wah, terus kemudian dia ambil sapu, nyapu, ngepel. Amin. Amin anak-anakku. Anak yang muda di sebelah kiri saya. Amin. Amin. Oke saudaraku, yang keempat saudaraku. Roh Kudus menumbuhkan sukacita dan penyembahan sehari-hari. Ayat 46 disebutkan, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ada kesederhanaan, saudaraku. Ada sukacita. Bahkan kemewahan yang membuat mereka bahagia, melainkan bukan kemewahan yang membuat mereka bahagia, melainkan hadirnya kasih dan kesatuan. Amin. Kebanggaannya bukan apa yang dimilikinya, kebanggaannya bukan barang-barang yang dipunyainya, bukan harta benda yang menjadi kebanggaannya, bukan kemewahan yang menjadi kebanggaannya, tetapi kebahagiaannya adalah karena ada kasih dan kesatuan dalam komunitas itu. Amin. Ya. Ada kasih dan kesatuan di keluarga, saudaraku. Ya. Maka kita bisa tetap tersenyum-senyum walaupun besok tidak tahu apa yang dimakan. Karena apa? Ada Roh Kudus. Saudaraku, ada sukacita, ada kasih, dan tetap kesehatian, kesatuan itu dijaga. Saudaraku, jangan sampai kesatuan kita, kasih kita dicerai-beraikan dengan perkara-perkara mungkin kebutuhan, perkara-perkara kehidupan. Tetapi Roh Kudus memimpin kita untuk ada di dalam kesatuan, untuk ada di dalam kasih Tuhan. Nah saudaraku, mereka hidup sebagai jemaat yang menyembah Tuhan setiap hari. Saudaraku, dikatakan tiap-tiap hari.
menyembah Tuhan setiap hari, berdoa setiap hari, bukan seminggu sekali. Ya Bapak Ibu Saudaraku, tetapi tiap-tiap hari, bukan hanya masa-masa tertentu, tetapi terus saudaraku. Roh Kudus mengubah rumah menjadi tempat ibadah dan hidup sehari-hari menjadi ibadah sejati. Amin saudaraku. Dimanapun 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir, kata Tuhan. Maka ketika ada komunitas 2-3 orang, mari kita berdoa, mari kita sharingkan firman. Daripada ngerasani orang lain, ya kan? Lebih baik sharingkan firman Tuhan. Amin. Bu, saya mengalami Tuhan. Pagi hari tadi saat teduh, saya dapat firman Tuhan. Roh Kudus bicara sama saya untuk jaga perkataan saya. Misalkan. Maka saya belajar hati-hati Bu ngomongnya hari ini. Ya saudaraku, dia sharingkan firman Tuhannya. Itu akan lebih menjadi pertemuan kita, menjadi sebuah ibadah. Hidup kita juga menjadi ibadah yang sejati. Karena ada Roh Kudus. Amin. Yang terakhir, Roh Kudus menambah jiwa-jiwa baru. Ayat 47 bagian akhir dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa demikian saudaraku? Roh Kudus akan menambahkan jiwa-jiwa baru dalam komunitas kita. Dan kemudian 1-4 itu berbicara tentang transformasi hidup kita, gaya hidup kita, nilai-nilai kehidupan kita, relasi hubungan yang perlu kita bangun saudaraku, perlu diperbaharui saudaraku. Karena Tuhan punya maksud supaya kita menjadi saksinya, amin. Ketika ada perubahan hidup kita, ketika kemudian nilai-nilai gaya hidup kita berubah, maka ketika kita memberitakan Injil, orang akan lebih mudah menerima. Daripada hidup kita compang-camping dalam artian banyak dosa dan kesalahan dan kemudian memberitakan Injil. Pasti nanti kataan orang gini, kamu aja uripe rak bener kok, meh ngajari aku, ya kan gitu saudaraku. Ya, pernah ada satu di kampung, mungkin pernah saya bagikan. Mas, lawang itu pekerjaannya beli nomor terus kok. Iya, bagaimana dia mau tertarik untuk percaya Yesus, sedangkan anak Allah hidupnya tidak benar saudaraku. Jadi saudaraku, Roh Kudus mentransformasi hidup kita supaya kita ini menjadi saksi. Supaya ketika kita memberitakan Injil, orang itu percaya dan menerima. Amin saudaraku. Tapi kalau hidup kita penuh kemunafikan dan tidak benar saudaraku, bagaimana orang bisa percaya sama kita? Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mendengar cerita, ini kisah nyata saudara. Seorang bapak sedang menasihati anaknya. Karena anaknya ini jadi yang tengah malam bawa apa itu senjata tajam itu apa? Kreak saudaraku, bawa kreak gitu. Dan kemudian dinasihati sama bapaknya. Anaknya apa? Gantian melilik saudaraku. Dipelili bapaknya, dia melili bapaknya. Nggak takut sama bapaknya. Saya begini karena bapak. Saudaraku, karena dia melihat contoh yang tidak benar dari bapaknya. Anak ini melihat bapaknya bawa wanita lain, bukan ibunya. Betapa sakit hatinya dia, sehingga dia berani melawan bapaknya. Lah terus bapaknya kalau kasih nasihat, ya dipendeli. Kamu siapa? Walaupun bapakku tapi hidupnya tidak benar. Ngapain didengerin? Itu yang terjadi saudaraku. Maka anak-anak Tuhan yang diperbaharui oleh Roh Kudus,
mengalami transformasi Roh Kudus, maka ketika dia berkata-kata, memang perkataannya itu adalah hidupnya. Amin, saudaraku. Kita orang tua, Bapak Ibu saudaraku, kalau nasihat kita ini sering diabaikan, tidak didengar anak-anak kita, introspeksi. Jangan-jangan, saya uripe masih tidak benar. Introspeksi. Jangan mudah pula menyalahkan anak. Anak itu melihat kita. Amin. Kita jadi pemimpin rohani juga begitu. Pembimbing rohani yang sudah punya anak PA juga kita introspeksi, sadari diri kita. Oh, jangan-jangan saya ada yang perlu diperbaharui. Amin. Ya, saudaraku. Ketika kita mengakui kesalahan kita, orang lain juga bisa memahami. Anak kita juga bisa memahami. Ya. Seringkali saya diskusi sama anak saya, maka anak saya juga menyampaikan, "Papi, aku tuh ngerti, maksudnya papi itu bagaimana? Pasti mengarahi firman Tuhan." Gitu kan. Aku tahu, tapi aku mau papi mendengar. Waduh. Oh, belum banyak mendengar ternyata saya. Oh iya, no. Papi mau duduk mendengarkan kamu. Ceritahu. Enggak mau. Wes kaku hati, ya saudaraku. Karena kemarin kalau mau cerita, begini loh, no. Nah kan kelemahan Pak Pendeta begitu. Setiap masalah datang, begini loh firman Tuhannya. Gitu saudaraku. Tapi kebutuhan dia apa? Didengar. Oke. Kemudian saya harus berjam-jam merayu dia supaya dia mau cerita sama saya. Saya tunggui, saya ndak pergi gitu ya. Dia nangis dulu. Saya tunggui, saya dengarkan. Mulai dikit-dikit terus bicara. Saya tuh gini loh, bisa ya. Oke. Tapi minta maaf. Nggak perlu solusi ternyata saudaraku. Ya. Nggak perlu jalan keluar, dia sudah tahu. Dia sudah sadar sebagai anak pendeta. Saudaraku. Ya. Dan kemudian dia mau cerita saja. Men-sharingkan pergumulannya, keluh kesahnya. Baik, saya dengarkan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Kita punya Roh Kudus. Amin. Kita punya Roh Kudus. Jadi mari terus introspeksi, pimpin biarlah Roh Kudus memimpin kita kepada firman-Nya dan kemudian mengubahkan hidup kita. Dan ketika kita memberi nasihat, ketika kita memberitakan firman, ketika kita memberitakan Injil, orang menerima dan menjadi percaya. Karena Tuhan merindukan kita menjadi saksinya. Tuhan merindukan kita menjadi pemberita Injil bagi semua orang, supaya mereka bertobat dan percaya dan diselamatkan. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Amin, Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengar firman Tuhan. Mari kita renungkan. Alami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan sadarilah, kita boleh memanifestasikan Roh Kudus dalam kehidupan kita yang mentransformasi hidup kita, yang memperbaharui kita. Nilai-nilai hidup kita diubahkan, gaya hidup kita diperbaharui, relasi hubungan kita diperbarui dan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah itu terjadi atas setiap kita. Terjadi dalam hidup kita. Ya Tuhan Yesus. Ya. Saudaraku yang merasa belum mengalami kepenuhan Roh Kudus hari ini, kau bisa mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan minta, Roh Kudus penuhi aku. Dan pujikan lagu ini dengan sepenuh hati. Dengan kesungguhan hati kita menyatakan di hadapannya. Haleluya, haleluya. Setiap hati kami terus minta kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu. Roh Kudus penuhi Di dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Yes. Setiap hati kami Ya. Sepenuh hati katakan, Roh Kudus penuhi aku. Penuhi aku. Aku tidak mau seperti hari-hari kemarin. Aku tidak mau seperti hari-hari yang lalu. Aku mau mengalami perubahan. Aku mau mengalami transformasi hidupku. Di dalam nama Yesus. Yesus, aku berdoa mengalir kepenuhan akan Roh Kudus atas setiap saudara-saudariku yang mengangkat tangannya pagi ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus, sehingga dari hidupnya memancar kehidupan, dari hidupnya memancar karakter-karakter ilahi di dalam nama Yesus yang selalu berakar untuk pengajaran dan persekutuan yang menghasilkan kekaguman dan kuasa Allah, mendorong kehidupan berbagi dan dalam persatuan yang terus menumbuhkan sukacita dan penyembahan setiap hari di dalam nama Yesus, dan menjadi saksi Kristus di
dimanapun berada, terus memberitakan Injil, sehingga semua orang mendengar, menerima, percaya dan diselamatkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mengalirlah sana, oh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terus lawat kami, terus lawat kami, Roh Kudus. Penuhi kami lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengalirlah sana, oh secara pribadi dan sungguhan hati. Bersyukur Tuhan buat lawatanmu hari ini Tuhan. Engkau baik Tuhan, Roh Kudusmu hari tempat ini melawat setiap kami, menguasai hati dan pikiran kami. Kami persilakan Tuhan, Engkau berotoritas atas hidup kami Tuhan. Engkau bentuk kami sesuai rencanamu, sesuai kehendak-Mu Tuhan, agar kami bisa serupa seperti Engkau Tuhan. Karena itulah kerinduan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami terus berdoa bagi setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami terbuka bagi Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun langkah hidup kami setiap hari sepanjang hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk Pak Roni yang sudah menyampaikan firman. Tuhan berkati beliau dalam setiap pekerjaan pelayanannya. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaannya dalam melayani Tuhan. Tentu tidak mudah Tuhan dalam menghadapi setiap kendala di dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau mengasihi dia dan Engkau akan terus bekerja atas hidupnya ya Tuhan. Engkau akan pakai Pak Roni dan juga keluarganya untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam melayani jemaat Tuhan di GKKD. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau akan terus memperlebar Tuhan kemah-kemahnya ya Tuhan, sehingga akan banyak jiwa datang kepadamu melalui beliau dan keluarganya. Bapa, pagi ini kami bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan limpahkan atas hidup kami, dan pagi ini kami mau menghimpun persembahan kami sebagai ucapan syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati setiap tangan yang memberi, Kau akan berkati apa yang kami persembahkan ini layak bagi Tuhan dan dapat untuk memperlebar kerajaan Tuhan tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus yang baik kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan persiapan persembahan kita. Petugas akan mengedarkan kantong persembahan. Persembahannya hanya satu kali. Monggo yang mau memberikan persembahan khusus, persembahan umum, atau persembahan yang lain bisa melalui kantong persembahan ini, atau juga secara transfer di rekening BCA 4091755 atas nama GKKD Revival Semarang. Baik, kita akan memberikan persembahan sambil kita iringi satu pujian, Tuhan baik setiap waktu. Bagi yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri ya. Tuhan baik setiap waktu, Dia berikan pujian dalam hati.
dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik. Lebih semangat. Tuhan baik. Amin. Setiap waktu. Haleluya. Mari kita sama-sama pujikannya. 1, 2, 3. Tuhan baik. Setiap waktu Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik. Setiap waktu dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Setiap waktu. Walau dalam bayang-bayang, walau dalam bayang-bayang dan kegelapan sekelilingmu, jangan takut, Dia sertamu, Dia sertamu, memimpin dan selamatkan. Dia berjanji tak tinggalkanmu, sertaimu, janjinya pasti. Tuhan baik. Setiap waktu Dia berikan pujian dalam hatiku. Tuhan baik. Tuhan baik. Setiap waktu dalam kegelapan terangnya bersinar. Tuhan baik. Sekali lagi. Tuhan baik. Yes, Tuhan baik. Tuhan baik. Sekali lagi. Tuhan baik. Lagi. Tuhan baik. Tuhan baik. Bersama. Setiap waktu. Amin. Kita akan tutup ibadah siang hari ini dan kita akan menerima doa berkat yang dipimpin oleh Pastor Roni. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan syukur kepadanya. Aku percaya. Saya undang Pastor Roni. Kami percaya kebajikan dan kemurahan itu mengikuti setiap kami. Terima kasih, Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan juga memberkati bangsa kami. Tuhan memberkati kota kami. Tuhan memberkati daerah ini. Ngalian, Gatot Subroto dan sekitarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawatan-Mu ya Tuhan. Hujan pertobatan, hujan keselamatan melanda
atas daerah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Yesus. Penuh dengan kemuliaan-Mu, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Terjadi ya Tuhan di dalam nama Yesus. Bahwa ladang sudah menguning, tuaian menguning banyak sekali. Masih sedikit pekerja, Tuhan. Kami minta kepada yang empunya, kami minta kepada-Mu. Jadikan kami, orang-orang di tempat ini menjadi pekerja-pekerja-Mu untuk menuai tuaian yang sudah menguning. Pertemukan kami dengan orang-orang yang sudah siap, bahwa mereka terbuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, gereja-Mu, umat-Mu akan selalu bergerak memberitakan Injil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terlebih Roh Kudus mentransformasi hidup kami. Kami diperbaharui, kami diubahkan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah anugerahnya, bahwa Roh Kudus dijanjikan dan diberikan kepadamu untuk membawamu menjadi seturut kehendak Allah. Engkau mempermuliakan Allah di dalam hidupmu. Engkau diubahkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Supaya engkau menjadi saksi Kristus, supaya engkau memberitakan Injil, supaya engkau memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Engkau menceritakan kasih setia Tuhan, menceritakan perbuatan Allah yang heran dan dahsyat yang engkau alami setiap hari, pertolongannya, kesembuhannya, mujizatnya, kuasanya. Engkau boleh menceritakan itu kepada semua orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, anugerah kepenuhan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Kau semakin mengalami sukacita daripada Tuhan, mengalami damai sejahtera daripada Tuhan. Engkau terus dibawanya naik dan tidak turun. Engkau menjadi kepala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kau menceritakan perbuatan Allah yang heran di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati apa yang engkau kerjakan, dijadikan yang engkau berhasil karena Tuhan menyertaimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.